Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai aplikasi Lean Six Sigma. Nah, tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan ke-9 anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Chandra Dwi Kusuma dengan NIM 846. Kemudian yang kedua ada Amalia Putri Firdaus dengan NIM 850. Yang ketiga ada Atika Azahra dengan NIM 861. Selanjutnya ada Sulistia Selarasati dengan NIM 862. Kemudian ada Alina Mira Budianto dengan NIM 864. Selanjutnya ada Diandra Putri Artamevia dengan NIM 867. Kemudian ada saya sendiri, Atia Gintara dengan NIM 894. Selanjutnya ada M. Naufal Ubaidillah dengan NIM 906. Dan yang terakhir ada Dika Surya Anugrah dengan NIM 932. Baik, kami langsung akan memulai presentasi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Chandra Dwi Kusuma Bangsa dengan NIM 2018-310846. Saya akan menjelaskan apa itu Six Sigma. Six Sigma yakni berasal dari dua kata. Yang pertama ya Six yang artinya 6 dan Sigma yang merupakan satuan standar deviasi. Six Sigma sendiri merupakan metode dalam manajemen produksi yang berfokus pada peningkatan kualitas produksi. Yakni mengurangi pemborosan dengan membantu organisasi menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Konsep dasar dari Six Sigma awalnya berasal dari gabungan antara konsep TQM, yakni Total Quality Management, dan Statistical Process Control atau SPC. Saat ini Six Sigma menjadi sebuah sistem dari manajemen. Saya akan melanjutkan dari slide yang tadi, yakni tujuan dari Six Sigma. Yang pertama yakni mengurangi variasi yang ada dalam proses dengan menggunakan teknik statistik yang sudah dikenal umum. Yang kedua, proses yang dilakukan harus memiliki kesalahan paling sedikit dari 3,4 per 1 juta peluang atau presentasi keberhasilannya mencapai 99,99966%. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Firdaus dengan NIM 2018-310850. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manfaat dari Six Sigma. Yang pertama ada menunjang kesuksesan yang berkesinambungan. Six Sigma menjadi metode kunci bagi perusahaan untuk terus melakukan terobosan dalam menciptakan strategi produksi yang terbaik. Manfaatnya tidak hanya untuk menunjang kesuksesan perusahaan, akan tetapi juga kesuksesan itu bersifat kontinu atau berkesinambungan. Yang kedua ada memperkuat nilai di mata konsumen. Six Sigma diterapkan untuk menciptakan mutu yang lebih baik sehingga bernilai tinggi bagi konsumen, bahkan menjadi satu-satunya pilihan konsumen. Hal ini bisa dicapai dengan mempelajari perspektif konsumen. Yang ketiga ada mempercepat perbaikan. Perbaikan proses produksi akan menjadi lebih cepat dan terjaga melalui metode Six Sigma ini. Perbaikan ini penting dalam usaha mencukupi desakan konsumen. Yang keempat ada menjadikan standar baru. Six Sigma menggunakan kerangka bisnis untuk mewujudkan tujuannya dengan persentase keberhasilan yang cukup tinggi, yaitu mencapai 99,9966%. Six Sigma bisa menjadi standar baru bagi siapapun yang terlibat agar memperbaiki kemampuannya. Lalu yang kelima ada melakukan perubahan strategis. Perubahan strategis dari mulai memperkenalkan produk baru, menjalin kerjasama baru, memasuki pasar baru, dan lain sebagainya bisa menjadi manfaat dari penerapan Six Sigma bagi perusahaan. Manfaat dari metode Six Sigma ini bisa dirasakan maksimal apabila dalam implementasinya didukung baik oleh top level, kerjasama tim yang solid, program training yang tepat, alat ukur yang terbaru, serta etos kerja yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan kapabilitas proses.
Keberhasilan implementasi program peningkatan kualitas Six Sigma ditunjukkan melalui peningkatan kapabilitas proses dalam menghasilkan produk menuju tingkat kegagalan 0 atau zero defect. Oleh karena itu, konsep perhitungan kapabilitas proses menjadi sangat penting untuk dipahami dalam implementasi program Six Sigma. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknik penentuan kapabilitas proses yang berhubungan dengan strategi untuk data variabel dan atribut. Data adalah catatan tentang sesuatu, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang digunakan sebagai petunjuk untuk bertindak. Berdasarkan data, kita mempelajari fakta-fakta yang ada dan kemudian mengambil tindakan yang tepat berdasarkan pada fakta itu. Dalam konteks pengendalian proses statistikal dikenal dua jenis data, yaitu yang pertama ada data atribut. Data atribut merupakan data kualitatif yang dihitung menggunakan daftar pencacahan atau tally untuk keperluan pencatatan dan analisis. Data atribut bersifat diskrit. Jika suatu catatan hanya merupakan suatu ringkasan atau klasifikasi yang berkaitan dengan sekumpulan persyaratan yang telah ditetapkan, maka catatan ini disebut sebagai atribut. Yang kedua, ada data variabel. Data variabel merupakan data kuantitatif yang diukur menggunakan alat pengukuran tertentu untuk keperluan pencatatan dan analisis. Data variabel bersifat kontinu atau bisa disebut dengan berkesinambungan. Jika suatu catatan dibuat berdasarkan keadaan aktual diukur secara langsung, maka karakteristik kualitas yang diukur itu disebut sebagai variabel. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tika Azahra dengan nomor NIM 2018-310861. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang menentukan kapabilitas proses. Yang pertama itu ada untuk data variabel. Untuk data yakni penentuan kapasibilitas proses yang didasarkan pada kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu untuk data atribut, yaitu tentang teknik memperkirakan kapasibilitas proses dalam ukuran pencapaian target sigma untuk data atribut. Adapun langkah-langkah dari kapasibilitas proses untuk data atribut ini, yang pertama yaitu menentukan proses yang ingin diketahui kapabilitasnya. Yang kedua, menghitung banyak unit transaksi yang dikerjakan melalui proses. Yang ketiga, menghitung banyak unit transaksi yang gagal. Yang keempat, menghitung tingkat cacat kesalahan berdasarkan langkah yang ketiga. Yang kelima, menentukan banyaknya karakteristik kualitas. Yang keenam, menghitung peluang tingkat cacat kesalahan per karakteristik. Yang ketujuh yaitu menghitung kemungkinan cacat per 1 juta. Lalu yang terakhir, mengkonversikan cacat per 1 juta kesempatan. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dukungan manajemen dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Yang pertama, keberhasilan dari implementasi Six Sigma ini harus diarahkan oleh pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat. Yang selanjutnya harus diintegrasi dengan inisiatif strategi bisnis dan ukuran kinerja yang kuat. Yang selanjutnya yaitu harus didukung dengan suatu kerangka kerja dari pemikiran proses. Yang selanjutnya, Six Sigma ini membutuhkan suatu kedisiplinan dalam mengumpulkan informasi dan dari pelanggan maupun pasar. Yang selanjutnya, Six Sigma ini harus menghasilkan manfaat atau hasil-hasil nyata untuk organisasi. Yang terakhir yaitu dipimpin oleh pimpinan tim yang terlatih dan bekerja secara full-time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sulistya Sarasati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya.
mengenai definisi kriteria Six Sigma. Pemilihan proyek terbaik adalah berdasarkan pada identifikasi proyek yang terbaik sepadan atau match dengan kebutuhan, kapabilitas, dan tujuan organisasi yang sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kriteria manfaat bisnis. Yang pertama yaitu dampak kepada pelanggan eksternal dan kebutuhan mereka. Proyek Six Sigma harus memiliki dampak positif kepada pembeli maupun pihak eksternal. Yang kedua yaitu dampak strategi bisnis dan posisi persaingan atau competitive position. Proyeksi Six Sigma diharapkan memberikan manfaat perusahaan untuk membantu merealisasikan visi organisasi, menerapkan strategi pemasaran, dan meningkatkan posisi perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu dampak pada kompetensi inti atau core competencies. Proyeksi Six Sigma diharapkan perusahaan dapat menemukan kekuatan dalam kompetensi inti perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu dampak pada keuangan organisasi. Proyeksi Six Sigma diharapkan dapat memberikan dampak positif pada keuangan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Contohnya, peningkatan efisiensi, peningkatan jumlah penjualan, maupun peningkatan jumlah pangsa pasar. Yang kelima adalah urutan kepentingan. Apakah masalah-masalah yang sedang ditangani dalam proyeksi Six Sigma merupakan masalah inti dan harus diselesaikan segera? Yang keenam yaitu kecenderungan apakah masalah yang sedang ditangani oleh proyek Six Sigma merupakan masalah yang akan cenderung menjadi lebih besar untuk selanjutnya. Dan yang terakhir adalah sequence dan ketidakketergantungan. Apakah proyek Six Sigma memiliki sequence dengan proyeksi yang lain atau mungkin memiliki ketergantungan dengan isu-isu lain? Masalah atau isu yang sedang ditangani melalui proyek Six Sigma memiliki ketergantungan dengan proyeksi Six Sigma pada saat pertama kali. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alina Namira, NIM 2018-310-864. Di sini saya akan menjelaskan kriteria kelayakan. Ada 5 kriteria kelayakan. Yang pertama, sumber daya yang dibutuhkan. Itu tuh kayak berapa banyak orang, waktu, dan uang yang mungkin diperlukan oleh proyek Six Sigma yang dipilih. Yang kedua, keahlian yang tersedia. Nah, keahlian ini itu seperti pengetahuan apa atau keterampilan teknikal apa yang dibutuhkan oleh proyek Six Sigma yang dipilih. Yang ketiga, kompleksitas. Nah, kompleksitas ini itu bagaimana tingkat kesulitan yang harus diantisipasi jika terjadi ketika kita akan mengembangkan solusi peningkatan dalam proyek Six Sigma yang dipilih. Yang keempat, kemungkinan sukses. Proyek Six Sigma yang dipilih itu harus memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi dalam kerangka waktu lama proyek yang rasional. Yang terakhir ada fasilitas pendukung. Ini itu berapa banyak fasilitas pendukung termasuk dukungan manajemen yang dibutuhkan untuk proyek Six Sigma ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kriteria dampak pada organisasi. Yang pertama ada manfaat pembelajaran. Nah, manfaat pembelajaran ini meliputi pengetahuan baru yang berkaitan dengan bisnis, pelanggan, proses, dan sistem Six Sigma yang akan diperoleh dari proyek Six Sigma yang dipilih. Yang kedua, ada manfaat lintas fungsi. Nah, manfaat lintas fungsi ini yaitu proyek Six Sigma yang dipilih mampu mengatasi hambatan-hambatan lintas fungsi yang ada di antara kelompok-kelompok orang dalam organisasi dan menciptakan manajemen proses yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diandra Putri dengan NIM 2018-310-867. Ingin menjelaskan tentang peran orang-orang yang terlibat di dalam Six Sigma. Terdapat 6, yaitu yang pertama Dewan Kepemimpinan.
merupakan orang-orang yang berada di dalam manajemen puncak dari organisasi tersebut. Peranan dari orang-orang yang berada dalam posisi ini adalah yang pertama, menetapkan visi, peran, dan infrastruktur dari Six Sigma. Yang kedua, memilih proyek-proyek spesifik Six Sigma dan mengalokasikan sumber-sumber daya. Yang ketiga, meninjau ulang secara periodik tentang kemajuan dari berbagai proyek Six Sigma, serta menawarkan ide-ide dan bantuan agar terhindar dari overlapping pada proyek-proyek Six Sigma. Yang kedua, ada champions. Terdapat 2 champions, yaitu yang pertama Development Champions dan yang kedua Project Champions. Development Champions bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengeksekusi rencana-rencana implementasi dan menyebarluaskan Six Sigma pada unit-unit bisnis strategik atau pada area tanggung jawab yang telah didefinisikan. Nah, Development Champions ini juga bertanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sistem-sistem pendukung Six Sigma. Yang kedua, yaitu Project Champions. Pada umumnya dipilih dari orang-orang yang berbeda pada posisi tingkat unit bisnis taktikal yang umumnya bertanggung jawab untuk keberhasilan dan keberlangsungan proyek-proyek berjangka waktu tertentu, biasanya itu 1-2 tahun, tergantung pada proyek tersebut. Nah, champions ini bertanggung jawab untuk yang pertama mendefinisikan jalur implementasi Six Sigma ke dalam seluruh organisasi. Yang kedua, menetapkan dan memelihara atau mempertahankan sasaran yang luas untuk proyek peningkatan kualitas Six Sigma yang berada di dalam tanggung jawab dan wewenangnya, termasuk menciptakan proyek Six Sigma yang rasional dan menjamin agar proyek Six Sigma tersebut itu selaras dengan prioritas bisnis. Yang ketiga, yaitu menyetujui perubahan-perubahan dalam arah atau lingkup dari proyek Six Sigma apabila diperlukan. Yang ketiga, yaitu Master Black Belt. Master Black Belt merupakan individu-individu yang dipilih oleh champions untuk bertindak sebagai tenaga ahli atau konsultan dalam perusahaan untuk menumbuh kembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan-pengetahuan strategik yang bersifat terobosan Six Sigma ke dalam seluruh organisasi. Master Black Belt melatih Black Belt serta Green Belt, serta mengomunikasikan status dan kemajuan secara keseluruhan dari proyek-proyek Six Sigma dalam unit bisnis atau area tanggung jawab mereka. Master Black Belt bertanggung jawab untuk yang pertama, bekerja sama dengan champions, yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan bahan-bahan pelatihan tertentu tentang Six Sigma kepada berbagai tingkat dalam organisasi. Nah, yang ketiga, membantu dalam mengidentifikasi proyek-proyek Six Sigma. Yang keempat, ada Black Belt. Project Black Belt merupakan orang yang memiliki posisi pada tingkat unit bisnis untuk menerapkan teknik-teknik Six Sigma dalam unit bisnis tersebut. Black Belt bertanggung jawab untuk yang pertama mengidentifikasikan hambatan-hambatan yang ada dalam proyek Six Sigma tersebut. Yang kedua, memimpin dan mengarahkan tim dalam mengeksekusi proyek Six Sigma. Yang ketiga, melaporkan kemajuan-kemajuan kepada pihak yang berkepentingan. Yang keempat, membantu champions apabila diperlukan. Yang kelima, ada Green Belt. Green Belt dapat merupakan karyawan di seluruh organisasi yang mengeksekusi Six Sigma sebagai bagian dari pekerjaan mereka secara keseluruhan. Nah, Green Belt ini memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, berpartisipasi pada proyek Six Sigma yang ditangani oleh Black Belt dalam konteks tanggung jawab yang telah diterapkan oleh mereka. Yang kedua, mempelajari metodologi Six Sigma untuk dapat diaplikasikan pada proyek-proyek tertentu yang berskala kecil yang akan ditangani oleh mereka. Yang terakhir yaitu Project Team Members
Anggota-anggota tim proyek Six Sigma harus menerima pelatihan dasar tentang metode-metode dan alat-alat Six Sigma agar mereka mampu menerapkan dalam proyek-proyek spesifik atau proyek-proyek pendukung yang melintasi fungsi dalam organisasi tersebut. Anggota-anggota tim proyek Six Sigma dapat bekerja penuh, full-time, atau paruh waktu, part-time, tergantung kebutuhan dari proyek Six Sigma tersebut, dan dapat memberikan keahlian pada area yang terlibat dalam proses baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan proses kunci beserta pelanggan dari proyek Six Sigma. Terdapat 5 bagian, yaitu SIPOC. SIPOC merupakan suatu alat yang berguna dan paling banyak dipergunakan dalam manajemen, dalam peningkatan proses. Nama SIPOC merupakan akronim dari 5 elemen utama dalam sistem kualitas, yaitu yang pertama S, suppliers. Merupakan orang atau kelompok orang yang memberikan informasi material atau sumber daya. Apabila suatu proses terdiri dari beberapa subproses, maka subproses sebelumnya dapat dianggap sebagai pemasok internal. Yang kedua, I, yaitu inputs, adalah segala sesuatu yang diberikan oleh pemasok atau supplier kepada proses. Yang ketiga, P, yaitu proses, merupakan sekumpulan langkah-langkah yang mentransformasikan secara ideal, menambahkan nilai kepada input. Suatu proses biasanya terdiri dari beberapa subproses. Yang keempat yaitu O, output, merupakan produk, barang atau jasa dari suatu proses. Dalam industri manufaktur, output dapat berupa barang setengah jadi maupun barang jadi. Termasuk ke dalam output adalah informasi-informasi kunci dari proses. Yang terakhir yaitu C, customer, merupakan orang atau kelompok orang atau subproses yang menerima output. Jika suatu proses terdiri dari beberapa subproses, maka subproses sesudahnya dapat dianggap sebagai pelanggan internal. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Tia Kintara dengan NIM 2018-310894 ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini ada mendefinisikan kebutuhan spesifik dari pelanggan yang terlibat dalam proyek Six Sigma. Nah, langkah pertama dalam mendefinisikan kebutuhan spesifik dari pelanggan adalah memahami dan membedakan di antara dua kategori persyaratan kritis. Nah, yang pertama di sini ada persyaratan output dan juga yang kedua ada persyaratan pelayanan. Persyaratan output berkaitan dengan karakteristik dan dari features produk akhir atau barang jasa yang akan diserahkan kepada pelanggan, dan dalam hal ini dapat saja berupa banyak macam persyaratan output, tetapi pada dasarnya semua itu berkaitan dengan daya guna dan efektivitas dari produk akhir. Nah, kemudian di sini ada membangun organisasi menuju kinerja Six Sigma, berarti kita juga harus bisa memantau dan meningkatkan dimensi output dan pelayanan. Nah, selanjutnya di sini ada mendefinisikan pernyataan tujuan proyek Six Sigma. Nah, terhadap setiap proyek Six Sigma yang terpilih, kita harus bisa mendefinisikan isu-isu, nilai-nilai, dan sasaran atau tujuan dari proyek tersebut. Nah, di sini pernyataan tujuan yang benar apabila mengikuti prinsip SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented, dan Time-Bound. Yang pertama ada spesifik. Spesifik ini tujuan proyek peningkatan kualitas dari Six Sigma harus bisa bersifat spesifik yang dinyatakan secara tegas. Kemudian yang kedua ada measurable, di mana tujuan proyek ini harus bisa diukur menggunakan indikator pengukuran yang tepat guna mengevaluasi keberhasilan, peninjauan ulang, dan tindakan perbaikan di waktu mendatang. Selanjutnya ada achievable, di mana tujuan program peningkatan kualitas Six Sigma harus dapat dicapai melalui usaha-usaha yang menantang. Selanjutnya ada result oriented, di mana Six Sigma harus berfokus pada hasil-hasil berupa pencapaian target-target kualitas yang ditetapkan yang ditunjukkan melalui penurunan DPMO atau Defects per Million Opportunities dan peningkatan kapabilitas proses. Nah, selanjutnya ada time bound,
di mana tujuan program peningkatan kualitas Six Sigma harus menetapkan batas waktu pencapaian tujuan dan harus dicapai secara tepat waktu. Nah, kemudian di slide selanjutnya di sini ada pembahasan kasus, yaitu penerapan Six Sigma, upaya peningkatan produktivitas pada perusahaan molding plastik. Nah, perusahaan PT Mega Teknologi Batam bergerak di bidang plastik injection, molding repair, dan secondary process. Di dalam dunia industri, tidak lepas dari proses produksi plastik molding, khususnya perusahaan yang berbasis teknologi dengan menggunakan mesin-mesin canggih serta alat-alat pendukung. Masalah yang timbul dari faktor-faktor tersebut akan berdampak pada pelanggan dan manajemen perusahaan sendiri, serta sistem manajemen kualitas perusahaan. Tingginya defect rate atau laju kecacatan yang melampaui batas KPI atau Key Performance Indicator yang telah ditetapkan perusahaan merupakan suatu persoalan yang perlu dicarikan solusinya. Dengan metode pendekatan Six Sigma, diharapkan Departemen Molding dapat secepatnya menemukan penyebab utama tingginya cacat, serta dapat mengusahakan langkah-langkah perbaikan menurut Sugiono. Six Sigma berfungsi sebagai pengendali proses produksi yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Semakin tinggi sasaran Sigma yang dicapai, maka semakin baik kinerja sistem produksi perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Novel Betila dengan NIM 2018-310906 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tentang bagaimana meningkatkan produk cover coffee maker sebagai output dalam mencapai sasaran mutu perusahaan, yaitu good quality and on-time delivery tahap define. Yang kedua, dalam tahap define ini dapat diketahui bahwa terdapat rata-rata jumlah defect produk yang dihitung dari jumlah CCM yang reject pada bulan Oktober 2017 adalah sebesar 5,99%. Data ini diambil dari rumus jumlah defect per jumlah output CCM defect. Jumlah defect dibagi jumlah produk yang dihasilkan atau output. Cacat yang terjadi merupakan deviasi dari kriteria yang telah ditetapkan oleh persyaratan pelanggan, sehingga ini menjadi batasan yang harus dihindari dalam menjamin kualitas produk, dan dalam hal ini defect itu disebut juga sebagai critical to quality. Slide selanjutnya yakni tahap measure. Produksi CCM dan PT Mega Teknologi Batam memiliki tingkat rata-rata nilai sigma sebesar 3,1 dengan nilai DPMO sebesar 5929,4. Hal ini tentunya sebuah kerugian bagi perusahaan apabila tidak ditangani dengan baik, sebab semakin banyak produk yang gagal dalam proses produksi tentunya mengakibatkan kerugian yang cukup banyak bagi perusahaan. Karena dalam perhitungan nilai sigma di perusahaan PT Mega Teknologi Batam, yaitu dengan jumlah sigma level hanya 3,1, maka hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah nilai sigma, maka semakin banyak jumlah kecacatan produksi yang terjadi, dan sebaliknya semakin tinggi nilai sigma, maka semakin rendah jumlah kecacatan produk yang dihasilkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dika Surya Anugrah, NIM 2018-310932. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tadi dijelaskan mengenai tahap measure, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap analisis. Jadi di tahap analisis ini menurut Montgomery tahun 2009 merupakan tahap berikutnya setelah tahap mengukur, yaitu measure. Pada tahap ini dilakukan analisis dan identifikasi mengenai sebab timbulnya masalah, sehingga kita dapat melakukan tindakan penanggulangan terhadap sebab-sebab yang ada. Six Sigma Tools yang digunakan pada fase ini adalah check sheet, diagram sebab akibat, histogram, diagram Pareto, run chart, control chart, dan skate diagram. Hasil akhir yang ingin diperoleh dari tahap ini adalah berupa
informasi atau pernyataan mengenai penyebab terjadinya cacat dalam part tersebut. Lalu untuk slide selanjutnya ada tahap improve, yaitu setelah mengetahui akar penyebab tingginya kecacatan part, maka langkah selanjutnya adalah menentukan usulan perbaikan atau improve. Untuk tiap penyebab yang ada, penentuan usulan perbaikan dilakukan dengan melakukan pelatihan dan brainstorming bersama manajer, supervisor, dan tim leader. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mendapatkan usulan perbaikan yang tepat dan dapat diterapkan oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi persentase cacat pada proses produksi coffee maker. Selanjutnya yaitu kontrol. Di sini ada 4. Yang pertama, meningkatkan pengawasan terhadap hasil pekerjaan operator. Yang kedua, menambah alat-alat yang menunjang pembersihan mesin molding. Yang ketiga, menambah tenaga teknis perawatan yang mengecek setiap mesin dan melakukan program perawatan preventif. Dan yang terakhir, keempat, yaitu melakukan pelatihan secara intensif dan teratur yang mencakup semua posisi baik pekerja, operator, dan para pengawas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.